Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih teknik sampling yang tepat dan benar pada sebuah penelitian. Oke, sebelum kita mulai, kita simak dulu ya intronya. Oke, intro siap diputar. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Baiklah, kita mulai saja ya. Sebelum kita menentukan populasi dan sampel, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, apakah jenis penelitiannya itu observasional atau eksperimental? Apakah tujuan penelitian yang akan dicapai eksploratif, dasar, terapan, atau operasional? Apakah pendekatan waktu menggunakan retrospektif, prospektif, atau cross-seksional? Apakah datanya kuantitatif atau kualitatif? Apakah analisis datanya deskriptif atau analitik inferensial? Oke, sebelum kita melanjutkan ke teknik sampel, kita pahami dulu apa itu populasi. Populasi itu apa sih? Kita tanya Mbak Google ya. Saya bukan Mbah. Panggil Mbak saja. Baiklah, Mbak Google saja. Apa itu populasi? Populasi ya. Ada bermacam-macam pengertian populasi menurut para ahli. Untuk memudahkan pemahaman, saya mencoba menyimpulkan. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek dalam sebuah penelitian. Jadi populasi itu adalah keseluruhan dari objek atau subjek dalam sebuah penelitian. Misalkan kalau kita mau meneliti tentang kinerja petugas kesehatan misalkan di sebuah rumah sakit, berarti populasinya adalah seluruh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Itu adalah populasinya. Apakah populasi bisa dalam bentuk orang saja? Tidak. Kalau dalam bentuk yang lain, misalkan kita mau meneliti tentang kualitas air sungai, maka populasinya adalah seluruh air yang ada di sungai, kan begitu. Nah, tinggal nanti kita pilih sampelnya. Lalu apa itu sampel, Mbak Google? Sampel itu apa toh? Sampel. Sampel adalah. Sebelum saya menjawab, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalain lonceng notifikasinya. Baiklah, saya jawab, sampel adalah sebagian dari populasi. Iya, sampel itu sebagian dari populasi. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian, populasinya terlalu besar nih atau terlalu banyak, maka tidak perlu semuanya kita teliti, kita tinggal ambil sebagian saja. Tetapi dalam pengambilan sampel pun tidak asal-asalan, ada tekniknya, sehingga sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Alur pikirnya seperti ini. Kalau kita mau melakukan penelitian, yang kita teliti kan sesungguhnya adalah populasi. Tetapi kalau populasinya terlalu banyak atau terlalu besar, maka kita tidak perlu meneliti semuanya, kita tinggal ambil sebagian saja, atau kita ambil sampelnya saja. Nah, dari sampel itulah nanti kita akan mendapatkan hasilnya atau temuannya. Temuan dari sampel inilah yang akan kita generalisasikan ke populasi. Jadi artinya yang kita teliti sampel, tetapi kita anggap hasil penelitian itu adalah hasil penelitian yang ada di populasi. Pengambilan sampel pun ada syaratnya, salah satunya akurat dan presisi. Kok salah satu? Itu kan ada dua syarat, akurat dan presisi. Oh ya, dua syarat. Syarat yang pertama adalah akurat.
Akurat di sini artinya tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik dari populasi. Jadi dalam pengambilan sampel kita juga harus memperhatikan karakteristik dari populasinya, sehingga sampel yang kita ambil itu bisa akurat. Syarat yang kedua adalah presisi. Presisi di sini mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi diukur oleh simpangan baku atau standar error. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, maka semakin tinggi pula tingkat presisinya. Jadi dalam penentuan sampel pun kita tidak boleh asal-asalan, kita harus memperhatikan akurasi dan presisinya. Oke, kita masuk ke teknik sampling ya. Ada beberapa teknik sampling. Teknik sampling sendiri dibagi menjadi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini dibagi menjadi 4. Ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan yang non-probability sampling ini ada 5. Yang pertama ada sampling purposive, sampling kuota, sampling accidental, sampling jenuh, dan snowball sampling. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan teknik-teknik sampling di sini, kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini artinya random ya. Jadi, setiap anggota populasi ini mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan yang non-probability sampling ini setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitiannya pun berbeda. Di probability sampling, hasil penelitiannya dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau melakukan generalisasi. Sedangkan yang di non-probability sampling, hasil penelitiannya tidak untuk dilakukan generalisasi. Baiklah, setelah kita tahu perbedaannya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas yang probability sampling dulu ya, yang simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan teknik sampling secara acak. Jadi setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Syaratnya, anggota populasi harus homogen atau dianggap homogen. Cara pengambilan sampel pun bisa melalui undian. Jadi kita bikin undiannya ya, misalkan kita ada 1000 responden lah, kita nomori saja 1 sampai 1000 lalu kita undi. Misalkan yang kita ambil 100, nah kita ambil 100 dari undian tersebut. Nah 100 itulah yang akan kita jadikan sampel. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Teknik ini juga banyak digunakan dalam penelitian sains dan menjadi populer di kalangan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, karena tekniknya cukup mudah, tinggal kita ambil secara random saja. Tetapi tadi itu syaratnya harus homogen. Nah, misalkan tadi ini ya, semua ini titik-titik ini misalkan adalah populasinya, misalkan ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kita acak, kita undi. Yang dilingkari merah ini yang keluar, dan yang keluar di undi inilah yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, teknik sampling yang kedua adalah systematic random sampling.
Systematic random sampling ini, setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalkan ditentukan angka pembagi 5, 6, atau 10. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Jadi kita daftar terlebih dahulu. Kalau populasinya itu ada 1000, maka kita harus mendaftar sampai dengan 1000 tadi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tetapi bisa menimbulkan bias. Cara menghitung intervalnya ini juga cukup mudah ya. Yang pertama, kita melakukan cek keadaan daftar populasi dulu. Kita bikin kerangka populasinya. Lalu kita menetapkan jarak atau interval. Bagaimana caranya? Untuk menentukan interval, tinggal jumlah anggota populasinya dibagi jumlah anggota sampel. Misalkan tadi ada 1000, kali ini contohnya adalah misalkan anggota populasinya ada 100 ya, jumlah anggota sampelnya adalah 20. Maka intervalnya adalah 100 dibagi 20, ada 5, berarti intervalnya adalah 5. Menetapkan nomor berapa peneliti akan dimulai menghitung, atau penetapan nomor pertama ini dilakukan secara acak atau random. Berarti yang kita kocok itu hanya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Jadi misalkan waktu kita kocok 1 sampai dengan 5, keluarnya nomor 3. Jadi nomor 3 inilah yang akan kita jadikan sampel. Nah, sampel yang selanjutnya adalah kelipatannya dari 5. Kalau mulai dari 3 berarti kelipatannya 5, 3 ditambah 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nomor 8 itu adalah sampel yang kedua. Tambah 5 lagi, berarti berapa? 13. Nomor 13 adalah sampel yang ketiga. Tambah 5 lagi, jadi 18. Jadi nomor 18 ini adalah sampel yang keempat. Dan seterusnya sampai ke responden ke 100. Ini kalau contohnya 100, tapi kalau misalkan jumlah populasinya ada 1000, maka kita harus bikin frame-nya adalah 1000. Kalau misalkan jumlah populasinya 1000, kita ambil sampelnya misalkan 100, maka untuk menghitung intervalnya 1000 dibagi 100, 10, berarti intervalnya 10 ya. Misalkan yang dikocok yang keluar nomor 7, berarti yang akan menjadi sampel nomor 1 adalah nomor 7 dan kelipatannya sampai 10. Berarti sampel yang kedua 17, ketiga 27, keempat 37 dan seterusnya sampai dengan kita mendapatkan angka ke 100. Gitu ya, jelas ya untuk yang systematic random sampling. Oke, untuk yang selanjutnya stratified random sampling. Stratified ini berarti kita mengacu pada strata ya, ada tingkatannya atau stratanya. Nah, teknik sampling ini digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalkan nih, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lain sebagainya. Karena di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kan jumlah siswanya mungkin kan berbeda ya. Jadi untuk pemilihan stratified ini tepat ya. Karena misalkan yang kelas 1 lebih banyak daripada kelas 2 dan seterusnya. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random, karena bisa jadi hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak dan yang kelompok yang lainnya terlalu sedikit, misalkan begitu. Jadi tidak mewakili populasi, sehingga harus dipilih teknik yang stratified random sampling. Simulasinya begini, ini saya contohkan kali ini lebih mudah ya. Contohnya misalkan populasi ada 900 orang dibagi menjadi 3, berarti satu kelompoknya adalah 300, 300, 300 ya. Kelompok 1 300, kelompok 2 300, kelompok 3 300. Nah ini kalau jumlahnya sama, mudah ya. Berarti tinggal kelompok 1
kita ambil 90 orang, berarti yang kedua 90 orang, untuk yang ketiga sampelnya 90 orang gitu misalkan ya. Itu akan lebih mudah karena populasinya jumlahnya sama. Bagaimana kalau populasinya jumlahnya berbeda? Misalkan contohnya begini ya. Yang kelompok 1 ini populasinya ada 400 orang. Yang kelompok 2 ini ada 300 orang. Yang kelompok 3 ada 200 orang. Maka jumlah populasi yang banyak inilah, maka ambil sampelnya juga yang paling banyak. Misalkan kita ambil 30% ya dari masing-masing kelompok. 400 orang berarti 30%-nya adalah 120. Yang kelompok 2 300 orang berarti 30%-nya adalah 90 orang. Kelompok 3 200 orang, maka sampelnya adalah 60 orang. Contoh lainnya misalkan strata dalam sekolah ya. Misalnya ada SD, SMP, SMA, sarjana misalkan. Anggota populasinya untuk SD 150, untuk SMP 125, untuk SMA 75, untuk sarjana 50. Jumlahnya 400. Maka untuk pemilihan sampel ini kita harus presentasikan ya. Misalkan sampel yang akan kita ambil adalah 50. Jadi untuk pengambilan sampel untuk yang SD adalah kita hitung persentasinya terlebih dahulu. Berarti kalau 150 dari 400 adalah 37,5%. Yang SMP adalah 31,25%. Maka kalau kita hitung yang SD itu menghasilkan 19, yang SMP itu 16, yang SMA itu 9, yang sarjana itu 6. Jadi semakin besar populasinya, sampel yang kita ambil pun semakin besar. Jadi setiap anggota populasi ini terwakili oleh sampelnya. Kalau misalkan kita bagi rata nih, semuanya misalkan ada 4, ada 50 ya, ada yang 20 atau 10 15 misalkan ya. Berarti kan totalnya ada 50. Itu tidak akan mewakili populasi karena yang jumlah populasinya banyak dengan jumlah yang populasinya sedikit diambil sampelnya sama, itu tidak mewakili populasi. Jadi teknik samplingnya tidak terpenuhi atau tidak tepat. Jadi yang tepat adalah kita memilih atau menghitung dengan cara proporsional. Jadi yang populasinya besar itu kita ambil sampelnya besar, yang populasinya kecil kita ambil sampelnya juga kecil. Nah, teknik sampel yang selanjutnya adalah cluster sampling. Nah, cluster sampling ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang stratified ya, cuman kalau yang cluster sampling ini digunakan jika objek yang akan kita teliti sangat luas. Ini kaitan dengan wilayah ya. Populasi biasanya dalam bentuk gugus atau kelompok-kelompok tertentu. Anggota gugus atau kelompok mungkin tidak homogen, jadi berbeda-beda ya, makanya harus diklasterkan. Misalkan akan kita ambil populasi seluruh petugas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan. Pengambilan sampelnya dengan cara kita membagi wilayah Kota Pekalongan ke dalam 4 wilayah kecamatan. Karena di Kota Pekalongan ada 4 kecamatan ya. Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Timur. Maka kita ambil 4 wilayah kecamatan. Kemudian dari masing-masing kecamatan diambil perwakilannya. Jumlah sampel tiap kecamatan diambil secara proporsional. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau yang populasinya itu besar, maka sampelnya juga besar. Kalau populasinya kecil, maka sampelnya juga kecil. Simulasinya seperti ini. Misalkan ini yang warna biru ini adalah populasi ya. Kita ambil sampelnya yang sebelah kanan ini ya. Misalkan U bentuknya masih sama kayak U, B sama, S sama, T sama. U ini utara ya, Pekalongan Utara, B Pekalongan Barat misalkan, S-nya Pekalongan Selatan, dan T Pekalongan Timur misalkan. Jadi kalau misalkan jumlah populasinya besar, maka sampelnya juga harus besar begitu. Jadi sama, mirip perhitungannya sama dengan yang stratified tadi. Cuman kalau tadi itu berdasarkan strata, kalau ini bisa berdasarkan wilayah. Teknik sampling yang selanjutnya berarti kita sudah masuk ke teknik sampling non probability sampling. Yang pertama
adalah sampling purposive. Teknik pengambilan sampel ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Misalkan, peneliti ingin mengetahui program peningkatan status gizi balita, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang tahu tentang program peningkatan status gizi balita atau pemegang programnya, misalkan petugas gizi, bidan, dan lain sebagainya yang tahu tentang program peningkatan status gizi balita. Itu ya. Jadi purposive ini adalah sesuai dengan tujuan penelitian kita apa, yang tahu itu siapa, lah itu yang kita ambil sebagai sampel agar nanti teknik yang kita pilih itu tepat atau informasi yang kita peroleh itu sesuai dengan kebutuhan. Teknik sampling yang selanjutnya adalah sampling kuota. Sampling kuota ini merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Misalkan pengambilan sampel dari 5.000 mahasiswa Universitas Pekalongan, jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 500 mahasiswa, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi, kalau misalkan sampelnya belum memenuhi 500, penelitian masih berlanjut berapapun waktu yang dibutuhkan. Jadi sampai terpenuhi 500 mahasiswa, baru nanti penelitian atau pengambilan datanya selesai kita olah, gitu ya. Itu adalah sampling kuota. Jadi kita menentukan kuotanya dulu. Nah, ada syaratnya kita harus tahu jumlah anggota populasinya. Nah, terus teknik sampling yang selanjutnya adalah sampling aksidental. Nah, sampling aksidental ini merupakan teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Misalkan, peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan angket atau kuesioner kepada pasien yang berkunjung ke rumah sakit dan dijadikan sebagai sampel. Jadi karena kita kan belum tahu nih berapa jumlah orang yang berkunjung, maka kita menentukan dulu berapa bulan atau berapa minggu kita akan melaksanakan penelitian. Jadi dalam penelitian ini kita misalkan nunggu pasien yang datang, siapapun yang datang kita temui dan bersedia menjadi responden, itu yang akan menjadi responden kita sampai dengan waktu yang kita tentukan. Kalau misalkan kita butuhnya 2 minggu, berarti dalam waktu 2 minggu itulah berapapun orang yang kita temukan itu yang akan kita jadikan sampel. Misalkan kita dalam waktu 2 minggu kita menemukan ada 150 orang yang kita ambil datanya, jadi 150 itulah yang menjadi sampling kita. Nah, sampling aksidental ini biasanya dilakukan apabila kita tidak tahu jumlah populasinya berapa. Teknik sampling yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini lebih mudah ya, karena hanya mengambil seluruh anggota populasi ya. Jadi semua anggota populasi dianggap sebagai sampel atau kita ambil sebagai sampel. Teknik ini dilakukan apabila jumlah populasinya sedikit, jadi tidak terlalu berat ya, kita bisa ambil semuanya menjadi sampel. Teknik sampel yang terakhir ini ada snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. Mulai dari wawancara satu responden, kemudian responden tersebut akan menuju ke responden lain, dan responden lain tersebut akan menuju ke responden berikutnya. Ya, namanya juga snowball ya, kayak bola salju. Jadi semakin menggelinding semakin besar. Jadi dari satu responden semakin banyak. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhnya jumlah anggota sampel yang diinginkan oleh peneliti. Jadi kalau data yang sudah kita dapatkan sudah jenuh atau sudah
sesuai dengan kebutuhan, ya sudah, tidak usah ngambil data lagi, misalkan seperti itu. Jadi teknik stopple sampling ini dilakukan apabila kita memang kurang begitu mengetahui siapa saja yang akan kita jadikan sampel, sehingga kita perlu informasi. Informasi itu kita bisa memanfaatkan dari responden yang pertama. Gambarannya seperti ini. Misalkan kita melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan si A misalkan ya. Nah, kita belum tahu nih responden ini nanti kita akan mewawancarai siapa lagi nih ya. Kita tanya kepada si A, misalkan si A ternyata merekomendasikan kepada si B dan si C. Dari si B kita mengorek informasi lagi, kira-kira siapa lagi ya yang akan kita jadikan sampel. Kita cari informasi dari si B. Si B merekomendasikan misalkan D, E, F dan seterusnya. Begitu sampai dengan data yang kita peroleh sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian kita, maka penelitian kita sudah selesai. Cukup sekian pembahasan kali ini. Ada tambahan, Mbak Google? Tidak ada. Oke, apabila ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau bisa tanya kepada Mbak Google. Kan sudah saya bilang, saya bukan Mbah. Iya sih, Mbak Google. Ya bisa tanya kepada Mbak Google. Jangan tanya saya, tanya Pak Teguh saja. Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecilnya kemungkinan.